Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. 1 hour later. A few moments later. Three hours later. Meanwhile, eventually, 1 eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi di podcast kita. Hari ini kita bakal bahas sesuatu ya, yaitu tentang yang penting banget sih sebenarnya, yang penting banget buat teman-teman yang tertarik dengan dunia hukum dan bisnis, yaitu sumber hukum dagang yang sudah termodifikasi. Sebelum kita memulai podcastnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Aulia, NPM 24 10045. Saya Nek Aji Sajida, 24 2024. Jadi, kalau kita ngomongin hukum dagang, nggak bisa lepas dari yang namanya KUHD, alias Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. KUH Perdata sampai ke peraturan modern tentang perusahaan, perbankan, dan investasi. Nah, menariknya, topik ini juga dibahas oleh salah satu akademik yang terhormat, yaitu Ibu Irma Rachmawati. Oke, kita mulai dari sumber tradisional dulu ya. Jadi awalnya hukum dagang di Indonesia tuh banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Itulah kenapa kita punya KUHD. KUHD ini dulunya dianggap sebagai sumber utama hukum dagang. Tapi seiring waktu, beberapa pasal dalam KUHD sudah enggak relevan. Misalnya nih, pasal 2 sampai pasal 5 yang ngomongin soal pedagang dan perbuatan pedagang. Itu kemudian dihapus dan diganti dengan istilah perbuatan perusahaan supaya lebih sesuai sama realita bisnis sekarang. Iya, karena dunia usaha sekarang kan udah nggak sesederhana dulu ya. Banyak bentuk usaha modern yang nggak sekedar pedagang, tapi udah terbentuk perusahaan dengan struktur yang lebih kompleks lagi. Selain KUHD, ada juga KUH Perdata. Nah, KUH Perdata ini berperan sebagai pelengkap hukum dagang. Pasal 1 KUH Perdata bahkan menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata berlaku juga untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD, kecuali kalau KUHD punya aturan khusus. Jadi bisa dibilang KUHD dan KUH Perdata tuh saling melengkapi ya? Ya, betul. Kalau KUHD kan nggak ngatur sesuatu, ya kita balik lagi ke KUH Perdata. Ya. Kita masuk ke bagian modern, perkembangan bisnis yang makin pesat, jelas butuh aturan baru, ya kan? Ya. Makanya ada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undang modern yang jadi sumber hukum dagang. Contohnya kayak undang-undang yang khusus mengatur perusahaan, perbankan, sampai investasi. Enggak cuma itu, ada juga peraturan khusus lain yang mengatur aspek-aspek perdagangan di era kekinian. Misalnya tuh kayak tentang pasar modal, perlindungan konsumen, sampai vintage. Ya. Nah, kombinasi antara KUHD dan KUH Perdata dan aturan modern inilah yang kemudian membentuk hukum dagang kontemporer di Indonesia. Jadi kita bisa bilang hukum dagang sekarang bukan hanya warisan kolonial, tetapi juga hasil adaptasi zaman. Oke, jadi kesimpulannya tuh sumber hukum dagang Indonesia tuh berasal dari KUHD yang sebagian udah dimodifikasi ya. KUH Perdata sebagai pelengkap dan peraturan modern yang mengikuti perkembangan bisnisnya. Ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Irma Rachmawati, gabungan dari semuanya itulah yang bisa hukum dagang di Indonesia jadi lebih relevan dan bisa mengatur dinamika bisnis masa kini. Oke, jadi semoga obrolan kita hari ini bisa bikin teman-teman lebih paham lagi soal hukum dagang, termasuk sumber hukum dagang yang sudah termodifikasi. Sekian dari podcast kami. Maaf jika ada kalimat yang salah atau materi yang belum tersampaikan. Karena kita akan dilanjutkan oleh Catherine dan Elvia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!